perikanan. Oh, belinya sendiri. Ada Oh, mereka sendiri. memang suplai untuk Iya. mereka. Buat nelayan ada. Oh, itu kesulitannya nelayan ya. Cuman kan di ini apa juga dibatasin stok. Oh. Per hari itu kira-kira 25 liter sampai 30. Lah, 25 liter itu kalau mau kapalnya nelayan itu bisa keliling sampai mana aja? Ya pas lah untuk satu hari. Satu hari. Tapi kalau nggak ada stok Iya, gimana? kapal di tengah laut itu bisa nggak ya? Itu dia. Enggak ya? Enggak. Tapi ada kejadian Namanya di tengah laut kehabisan solar. solar. Gitu. Atau mesinnya rusak di tengah laut itu? ada banyak kayak gitu. Cuman sekarang kan udah ini per perahu kan yang dulu kan cuma satu ya mesinnya. Sekarang udah didouble, sekarang 2 gitu. Mesinnya 2? 2, jadi ada cadangannya, yang satu mogok, yang satu masih jalan. Kalau nelayan itu mereka punya sendiri atau ada bosnya itu? Kebanyakan punya sendiri sekarang. Oh, sampai ada kapalnya gitu? Harus saya sih ada. Nah, kapal aja punya. Terus jangan dipikir Iya, dulu, iya, nanti iya. nggak ngaku lagi. Nggak ngaku lagi nih. Ada cuman satu sih, cuma satu. Oh, makanya tahu tadi kapalnya mesinnya kasih 2 itu Iya. ya. Oh, satu kapal itu berapa krunya? Krunya dikit lah. Sekarang kapalnya itu kapal kecil, nggak seperti kapal Iya. gede-gede itu. Ada orangnya kan mesti lebih dari 1 kan? Ya rata-rata 2. Oh, rata-rata 2? 2 rata-rata. Oh, begitu. Itu yang dilakukan di tengah laut itu ya? Iya. 2 sampai maksimal 3 lah. 2 Hmm, sampai 3 orang. gitu ya. Oke. Terus kalau ini kesulitan nelayan kalau dibahas banyak banget nih. Belum kapalnya rusak, Solar, belum begini, Iya. belum apa lagi ya? Cuaca iya. dan sebagainya gitu kan. Terus kalau hasil tadi yang dikumpulkan dari para nelayan tadi terus diapain itu? Ya dikumpulin di gudang, di packing, sorenya kan berangkat ke pasar-pasar itu. Oh, langsung dijual. dikirim. Oh enggak kalau di luar kan langsung ada yang dibekukan pakai es. Oh enggak, itu kan pakainya apa ya? Es Balok. Es balokan itu. Oh. Enggak divisor enggak. Enggak divisor ya. Berarti cenderung lebih segar ya ikannya. Ya segar. Oh. Kan Ikannya baru dapat iya, pagi, baru sore dapat. udah dijual. Jualnya di sekitaran Batang saja atau bisa sampai ke Semarang begitu? Ya sampai Semarang juga sih, sampai ke pasar-pasar. Cirebon pernah gitu? Cirebon juga ya. Ah. Oh, berarti juga Sampai Daerah ke Jakarta? Jakarta. Ya, tadi Muara Karang Oh iya, Muara stoknya Karang, banyak. ya Muara Karang, Kalau Muara stoknya Angke. banyak Muara Angke Iya, ya. kalau Muara stoknya Angke. banyak sudah dibagi lah sampai ke daerah Cilacap, Pangandaran juga. Oh, begitu. Wah, luar biasa ini. Kalau saya belum pernah tahu bisnis itu, terus terjun ke situ kira-kira gimana? Ada mafia apa enggak gitu? Ya, Kan- harusnya belajar dari bawah dulu lah. Dulu saya juga gitu. Oh. Pakai sepeda motor keliling kampung gitu. Oh. Itu namanya bakul, baru Iya. dibilang bakul. Bakul, Kalau iya. sekarang udah bukan bakul lagi. Tadi tapi ngakungnya bukan bos. bakul loh. Iya. Ngakunya buruh loh. Iya, berusaha nelayan. Oh, apalagi buruhnya nelayan dan Iya. gitu. Oh, sampai segitu ya. Iya. Jadi kalau penjualannya yang didapat tadi misalnya 1 ton itu bisa habis dalam 1 hari atau ada yang disimpan di Ya, kalau- gudang dan sebagainya gitu? Kalau 1 ton biasanya sih habis satu Habis. hari. Iya. Oh. Berarti kebutuhannya banyak juga ya, 1 ton Iya, sehari. dibagi. Itu baru satu pengepul atau sampai gini orang sana nyebutnya apa? Juragan gitu ya? Enggak lah. Disebutnya apa? Disebutnya apa ya, biasa. Coba tanya. Yang tadi dari mana? ARTJ siapa namanya? Mondi. Ya. Mon. Ini di sana sebut apa, Mon? Kalau saya sih nyebutnya Pak Bos. Oh, itu baru ketahuan itu. Wah. Ini mungkin Enggak teman-teman lah, di layar bukan. belum tahu ya, di sini dikelilingi ada teman-teman juga yang dari ARTJ lainnya yang tadi bilang itu pengakuannya itu nyebutnya Pak Bos ya. Oh ya kan, beda lagi. Oh gitu. Terus kalau oke dah Pak Bos ngaku aja deh. Nah sekarang gini, kalau kesibukannya hari-hari berarti yang menerima dari nelayan itu ikan-ikannya udah ada timnya sendiri ya.
yang untuk nimbang dan sebagainya begitu? Ya ada sih. Ada. Hmm. Terus dikirim ke sana gitu. Nah, Hmm. secara umum Bang Ali ini anunya apa? Kesibukannya apa? Ya secara umum menjalankan usaha ini kan. Nah, tapi usaha ikan itu. ya Ngontrol. hari-harinya apa? Ngontrol saja atau ngatur seperti ini atau tinggal ngitung untungnya saja atau gimana ini? Ya enggak lah, ya bekerja, ya ngontrol, ya. Oh. Ya seperti apa ya, guru itulah. Ya tetap itu tetap juga dilakukan. tetap dilakukan. Bersama timnya yang lain. gitu. Tetap tak kontrol. Packing tiap itu harinya. apa tuh? Ya ikannya itu Masuknya di di packing es. di Perpok ya. perbok itu. Oh begitu. Iya. Iya. Timnya ada berapa? Ya timnya sih termasuk keluarga lah. Iya nggak apa-apa ya. Semua kan ada. Justru mereka semua menikmati hasil dari usaha itu Iya. kan. Ya kurang lebih 10 lah ada. 10. Iya. Nah yang tapi itu tim tim administrasi semua ya. Ya yang bagian administrasi juga yang di gudang itu. Oh gitu. Nggak, maksud saya timnya itu plus yang angkut-angkut, yang semuanya pengiriman, ekspedisinya, penerimaan barang, itu kan barang masuk, disimpan, Disimpan. terus kemudian disiapin. Nah itu semua timnya itu berapa orang itu? Semua deh. Ya paling Bahasanya Iya. harus ini harus dipancing. ya 10-an itulah, 10-an. Oh. 10-an. Berarti Percaya nggak? khusus manajemennya Nah kalau 1 ton 10 ya mengge-mengge. khusus manajemennya lain nih pasti. Nggak Hmm. mungkin. Tak minum lagi ya. Oh iya, silakan. saya juga. Dari apa ya? Ini Barbar Cafe. Barbar Cafe. Ya, terus kalau ada pengen mengembangkan usaha lagi apa enggak selain ikan seperti itu? Ya sebenarnya sih ya pengennya di bidang ikan juga, perikanan. Barangkali ada antar teman-teman ingin apa ini ya, ingin gabung bisa juga gitu. Oh begitu. Iya biar nambah wawasan lah. Iya. Apalagi kondisi Ini kan sekarang ya. ini ya. Yang punya kafe gitu kan. Oh ya, itu seafood target marketnya. gitu. Iya kan lumayan tuh. Seafood ada juga. Ya ada itu kan Kan ada cumi-cuminya tadi. cumi-cumi itu seafood termasuk kan. Oh iya ya, seafood. Iya seafood. Bayangan saya seafood itu cuman kerang. Itu oh iya, saya belum nanya ini. Ikannya itu masa satu nelayan itu misalnya nelayan ini kamu khusus tongkol. Kamu ini khusus cumi-cumi, ini khusus itu apa enggak itu? Nelayan tuh caranya nyari gimana sih? Nelayan biasanya musiman. Kadang kan juga musim. Kalau sekarang bulan-bulan ini dari kemarin kebanyakan cumi yang keluar banyak gitu. Kadang ya ikan tenggiri juga ada, udang juga ada gitu. Tergantung musiman lah. Komplit ya. Ada yang ikan aneh gitu nggak? Ikan pari? Ada juga. Ada juga ya? Itu kan di laut kan dapatnya kan apa ya? Bermacam-macam ikan lah Bandeng ya, sebenarnya. bandeng. Cuman yang banyak enggaknya kan waktu ini hari-hari bulan-bulan ini kan cumi lah yang banyak. Oh, Tapi jadi- cumi kan lumayan harganya ya. lumayan Harganya, ya. Iya. Kalau apa di target itu bisa nggak ya misalnya pengen ikan tongkol. Tongkol itu laut apa Laut. laut ya? Nah, pengen ikan tongkol gitu bisa nggak nyari? Ya tergantung musim sih sebenarnya sih. Iya tergantung musim ya. Iya, tergantung musim. Oke, yang selalu ada apa itu? Ya cumi tongkol juga ada kemarin juga banyak juga kan. Yang aneh-aneh kayak hiu gitu pernah dapat? Hiu. Pernah sih. Cuman hiu kecil. Oh, bukan iya, yang- iya. Dilepas bukan lagi hiu yang atau kecil, gimana? kan. Mati nggak dapatnya? Mati biasanya. Kan Oh. kena apa jaring. Jadi Oh. Kena jaring kan pada mati juga. Oke. Iya. Itu kalau pelayarannya nelayan tuh dari daerahnya mana sampai mana gitu? Atau sekitar situ aja? Sekitar paling perjalanan kan sekitar 1 jam lah. Carinya dari Muara ke tengahnya itu sekitar 1 jam. Perjalanan 1 jam. Baru di sana berarti nyari. nggak jauh-jauh dari. Kalau Enggak. di tengah itu ada ombak nggak? Ya ada lah pasti. Oh. Itu laut kan Enggak, saya pikir ombaknya di pantai, terus tengahnya tenang. enggak. Tengahnya juga ombak juga. Tapi ombaknya nggak sebesar kayak di pinggir. Mau renang sana. Oh enggak. Biasanya kalau yang dipikir kan malah lebih gede biasanya. Oh, oke. Itu oke. rintangan nelayan kan biasanya yang
yang di pinggir itu baru yang mau ini ya, baru mau jalan iya ombaknya besar. iya yang itu Ini pekerjaan ini sampai suka nggak? ya alhamdulillah suka lah. Alhamdulillah suka Iya, ya. suka. Terus maksudnya gini, karena nggak ada pekerjaan lain atau ya memang ini yang paling bagus atau bagaimana atau memang kecintaannya di situ? Ya kecintaannya memang di ikan. Dulu juga saya juga rongsok juga sebenarnya. Rongsok juga. Ada usaha rongsok, cuman berbenturan sama kerjaan di perikanan ikan Oh, itu. iya. Nah, Itu maksudnya rongsok apa ya? rongsok itu kan ya barang-barang rongsokan itu. Oh, barang bekas. Barang bekas. Kayak pemulung. Ya seperti itulah. Oh, maksudnya Keliling itu sejarahnya dulu. Iya. Sebelum jadi bisnis ikan ini. Iya. Oh, begitu. Oke. Suka dukanya apa sekarang bisnis yang sekarang ini? Kalau suka bukan yang di bidang apa? Yang ini Yang sekarang iya. coba bisa diceritakan. sukanya sih pekerjaan di tempat wilayah sendiri, dan sukanya lagi kalau dapat untung kan. Perdagangan Iya, semua gitu. begitu. Iya. Terus? Ya kalau dukanya apa ya? Dukanya kalau dapat kerugian lah. Nah itu Itu memang kerugiannya apa? udah risiko lah. Kerugiannya apa aja itu? Ya kerugiannya kadang kan kalau pas apa ya di pasar, pas barang meledak juga ada penurunan harga juga. Oh, overstock ya? Iya, overstock. Itu ada penurunan harga juga? Iya. Oh, oke. Berapa sering begitu? Ya nggak sering-sering sih. Paling kalau perbandingannya sih 1 minggu, kadang yang ini kan 2 sampai 3 hari lah gitu. Yang overstock. Oh. Itu kalau ada kelebihan dan ikan kan nggak mesti nggak tahan awet tuh. Iya. Kalau nggak dimasukin freezer. Itu buat apa nih? Ya tetap dijual ini Mbak di pasar tetap. Oh. Itu kan kalau di es kan 3 sampai 4 hari juga muat ikan. Sampai 5 hari lah. Itu. Oh, begitu. Oke. Kalau begitu saya udah nangkep nih. Jadi intinya kalau saya simpulkan ya, jangan mengelak lagi. Itu jadi gini, Bang Ali ini kan sekarang menjadi pengusaha daerah untuk stok ikan ya. Ikannya Iya. didapat dari, ngaku gitu dong Bang dari tadi. Iya. Nah, terus yang kedua ikannya itu didapat dari nelayan. Iya. Ya, terus Sama kemudian, bakul juga. ya. Oh, pernah barter juga sama Iya, bakul. barter. Dia punya stok banyak, dilempar ke sini juga Iya, mungkin. juga kayak gitu. Oke, baik. Terus kalau misalnya tadi kan waktu saya tanya juga ada seneng juga nih ke sini supaya nanti teman-teman yang lain juga bisa nih terlibat dalam Perdagangan ikan. perdagangan ikan atau Iya. kelautan ya, istilahnya ada satu istilahnya, ikan itu apa, perikanan itu apa gitu loh. Cuman saya lupa aja. Itu apa harapannya untuk anak-anak muda yang saya pengen dong usaha seperti itu, gimana caranya, dan ini caranya mungkin bisa disampaikan. Oh ya, bagi anak-anak muda yang pengen usaha, ya nggak di bidang ikan atau nggak bidang apa aja lah. Yang penting yang satu itu tekun, harus bisa menekuni pekerjaan itulah. Ya, oke. Yang keduanya ya jujur juga. Keutamaan dalam bidang bisnis itu. Itu modal juga ya? Modal juga. Oke. Harus tekun, jujur gitu. Terus? Yang ketiga Yang ketiga disiplin. Disiplin juga. Ini yang kayak motivator ya. Iya. Tekun, disiplin, jujur. Ya, Tapi memang itu modal dasar. Iya, Dimanapun itu gitu ya. Tapi wajib. memang di ikan juga harus gitu ya. Iya, harus kalau memang kerjaannya itu ya harus mencintai pekerjaan itu. Gitu. Ya, kalau nggak mencintai pasti kebanyakan pada bubar. Kebanyakan. Nah, ini nih yang gitu. perlu diperhatikan teman-teman ya. Kalau artinya ada sesuatu usaha, tekun, disiplin, jujur itu sesuatu yang harus kita jalankan, karena kalau itu tidak, ya itu tadi, tidak jujur pasti dikejar-kejar dengan kebohongan satu dengan kebohongan yang lain. Ya kan, tidak disiplin, ya sudah. Hari ini semangat, besoknya jadi nggak semangat gitu ya. Gitu.
Ya silakan disampaikan closing statementnya apa. Bagi teman-teman yang ingin usaha di bidang nggak diberikan di bidang apa saja, Oh ya baik. yang penting mencintai pekerjaannya, jujur, disiplin, tekun gitu. Ya oke. Insya Allah pasti pekerjaan itu juga mencintai diri kita sendiri, Nah, bisa itu saya berjalan setuju. gitu. Oke, setuju banget semua teman-teman. Mudah-mudahan obrolan yang singkat ini tadi bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa memberikan sesuatu yang lebih baik. Oke, terima kasih Bang. Oke, Terima kasih terima kedatangannya. Ya, terima Salam kasih. ya buat teman-teman semuanya.